وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali bersama-sama mendengarkan, memahami, dan berusaha mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga At-Tabrani dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dan mengingatkan kepada kita, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqus saub. Inna, sesungguhnya, al-iman, keimanan itu, la, benar-benar, yakhluqu, bisa menjadi pudar, bisa menjadi usang, fi jaufi, di rongga atau di dalam tubuh seseorang di antara kalian, kama yakhluqu, sebagaimana pudarnya, sebagaimana usangnya, yaitu as-saub, pakaian. Oleh sebab itu, fas'alullah, mintalah, memohonlah kepada Allah, ayu jadida, agar senantiasa memperbaharui, agar senantiasa membaguskan al-iman, iman itu, fi, di dalam qulubikum, di dalam hati kalian. Jadi hadis ini menerangkan, menjelaskan kepada kita agar kita jangan meremehkan, agar kita jangan menganggap enteng masalah keimanan. Rasul sudah mengingatkan bahwa innal iman, sesungguhnya iman ini la yakhluq, ya, kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi usang, lama-lama akan menjadi pudar, ya, di dalam jauf, di dalam hati, di dalam rongga, ya, seseorang di antara kalian. Ya, jadi kalau kita ini sudah merasa beriman, lalu kita kemudian mengabaikan kewajiban-kewajiban untuk memelihara, untuk menjaga iman kita, suatu waktu, entah sehari dua hari, atau sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, maka suatu waktu nanti iman kita itu akan menjadi usang, akan menjadi pudar, bahkan nanti akan lenyap. Sebagaimana pakaian juga akan pudar, sebagaimana pakaian juga akan usang. Ya, di mana corak baju yang warnanya misalnya terang, lama-lama akan memudar. Ya, seperti itulah keimanan kalau kita menganggap enteng, menganggap remeh. Nah, sebab itu Rasulullah memerintahkan kepada kita, fas'alullah, mintalah, mohonlah kepada Allah Jalla wa'ala, ayu jadida, agar senantiasa memperbaharui, ya, agar senantiasa memperbaharui, yaitu al-iman, keimanan, fi qulubikum, di dalam hati kalian. Kita mohon kepada Allah. Di samping kita juga menjaga iman kita dengan kita terus mengkaji, ya, agama kita yang berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Kita hadiri kajian-kajian para ustadz yang memang amanah, yang mereka memang ahli dalam bidangnya. Jangan malu dan sungkan untuk senantiasa terus mempelajari agama Allah. Kemudian kedua, hendaklah kita juga mempergauli orang-orang yang soleh, mempergauli orang-orang yang sudah kita kenal keimanan dan akidah tauhid mereka. Ya, pergaulilah orang-orang yang kita kenal sebagai orang-orang yang mau memperjuangkan agama Allah dengan cara yang benar. Bergaul dengan mereka. Ya. Kemudian juga hendaklah kita merutinkan amal-amal yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, dan juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita senantiasa, yaitu terbiasa melakukan amal-amal soleh tersebut. Karena dengan kita terbiasa mengerjakan amal-amal soleh, maka akan terpelihara, yaitu keimanan kita. Dan kemudian selanjutnya adalah kita jangan hanya percaya diri, ya, kepada usaha kita.
Kita jangan terlalu pede dengan usaha kita, tetapi hendaklah kita menyandarkan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaharui iman kita, agar Allah senantiasa menjaga iman kita. Makanya di antara doa yang paling banyak Nabi ucapkan adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya Allah yang suka membolak-balikan hati, maka ya Allah sabit qalbi, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Itu Rasul sendiri yang kita tahu keimanan beliau, selalu memohon kepada Allah agar Allah senantiasa meneguhkan, ya agar mengokohkan yaitu hatinya di atas agama Allah. Dan juga sebagaimana yang dicontohkan dalam berdoa, ya kita hendaklah juga mengucapkan doa, misalnya ya Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak pernah, yaitu yartadu, yang tidak pernah menjadi murtad, yang tidak pernah kemudian lari ke belakang, yang tidak kemudian rusak keimanan itu. Wa na'iman la yanfadu, dan juga aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak akan pernah musnah. Wa murafaqata, dan juga agar senantiasa membersamai, agar senantiasa bersama-sama, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW fi a'lal jannatil khuldi, di dalam tempat yang paling tinggi dari surga yang kekal. Nah itu kita doa diantaranya itu. Ya biasakan kita berdoa, mohon kepada Allah ya agar Allah membantu kita, agar kita memiliki keimanan di mana keimanan kita itu tidak menjadikan kita murtad, keimanan kita yang utuh, keimanan kita yang sempurna. Ya, karena kita tidak hanya mengandalkan usaha kita, kita tidak hanya dengan cara ikut kajian-kajian, karena banyak orang yang ikut kajian-kajian, tetapi tetap saja ya dia terpengaruh ya dengan fitnah-fitnah syubhat, karena bergaul dengan orang-orang liberal, karena bergaul dengan diantara orang-orang tarekat sufi ataupun orang-orang syiah dan golongan-golongan yang lain yang sesat dan menyesatkan. Ya, makanya walaupun dia rajin kajian, tetapi dia mengandalkan itu, lalu dia masih bergaul dengan orang-orang yang memang suka menebarkan yaitu syubhat, maka dia akan terbawa juga. Keimanan lama-lama akan pudar dan bahkan akan hilang, dan dia akan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Maka kita tidak hanya sekedar terlalu pede ya dengan usaha kita, dengan cara kita menghadiri kajian-kajian, ya atau kita terlalu pede karena bergaul dengan orang-orang yang kita anggap soleh, tetapi kita tidak memohon kepada Allah, kita tidak menggantungkan keinginan kita kepada Allah. Maka hendaklah kita senantiasa di samping kita ini ya tadi melakukan usaha-usaha seperti kita ya ikut kajian-kajian, kita juga bergaul dengan orang-orang yang soleh, kita menetapkan ya amal-amal kita ya senantiasa dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan dari waktu ke waktu sampai akhir hayat kita. Kita juga hendaklah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah bisa menjaga, Allah bisa memelihara keimanan kita sampai akhir hayat kita. Ya, karena tidak ada kebaikan ya kecuali kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada kebaikan kecuali kita diwafatkan dalam keadaan beriman. Tidak ada kebaikan kecuali kita ya dalam keadaan istiqomah di atas ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam, yaitu agama yang diridhoi. Maka sebab itu wahai saudara-saudaraku, wahai keluargaku, marilah jaga keimanan dan mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaharui keimanan kita, agar iman kita selalu kuat, agar iman kita selalu kokoh, agar iman kita selalu bersih ya dari aneka ragam kesesatan. Ya semoga Allah ya tidak hanya mengumpulkan kita di dunia ini, ya tetapi juga Allah nanti suatu waktu akan mengumpulkan kita kelak di hari kiamat di dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, surga Allah yang penuh keabadian. Jadi kita berharap kepada Allah dan kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita, agar Allah senantiasa memperkenankan doa-doa kita, dan kita tahu Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang berdoa kepadanya. Ya sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم